Ya, selamat sore pemirsa. Saya ucapkan dari Bintaro Permai, dari rumah ya, dengan cuaca hari Jumat ini 23 Mei 2025 yang diguyur hujan. Dengan intensitas ringan. Hari ini hari kedua sekaligus hari terakhir dari Job Fair Nasional Seri 1 yang diadakan oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker. Di mana di sana ada 53.000 lowongan pekerjaan yang ditawarkan, dan alhamdulillah saya sudah kirim CV saya dan cover letter ke beberapa tempat. Saya bilang apa aja lah, yang penting dapat gitu kan. Mau kerja di restoran, dari hotel, kerja di mana, penting dapat dah gitu. Lumayan lah, bisa dapat penghasilan tetap, dapat pendapatan yang tetap, dapat penghasilan yang lebih oke, bisa minimal memenuhi kebutuhan diri sendiri dan membantu meringankan ekonomi keluarga. Karena ada beberapa bulan ke depan ayah sambung saya atau ayah tiri saya pensiun karena usianya udah 60. Jadi mau nggak mau saya yang harus bantu ekonomi keluarga bersama mama saya gitu. Ya Allah ya. Memang ini tahun ini tuh asa rasanya kok kita kayak apa gitu ya. Gini teman-teman ya. Kita harus terima kenyataan bahwa memang ada pihak yang mendesain Indonesia itu sebagai pusat pengangguran dunia tuh ada gitu loh. Karena tujuannya biar orang Indonesia tuh tetap miskin, tetap melarat, tetap tidak sejahtera, tidak makmur hidupnya. Tujuannya tuh biar bisa dimanfaatin, dikibulin sama orang-orang yang serakah-serakah itu. But it is not from God. Itu bukan desain dari Tuhan, ya. Itu bukan desain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ya, yang pasti kalau saya mau beritahu Anda baik-baik ya, kita harus akhiri itu. Caranya apa? Ya kita bersatu dong. Bagaimana pemerintah juga harus kerja keras. Bagaimana caranya untuk mengakhiri pola desain seperti ini. Kalau kemarin ada yang mengkampanyekan ayo kita kembali ke pola ekonomi Trisakti seperti Bung Karno. Ya good idea. Cuma kan itu rasanya nggak mungkin banget diterapkan oleh presiden sekarang, Pak Prabowo Subianto. Karena kan beliau sudah pasti akan menerapkan ekonomi Soehartois, ya, menerapkan ekonomi Soehartois yang memang lebih mengunggulkan sektor pertanian, ya, sektor agraria. Tapi kan ini juga masih questionable. Karena petani-petani kita juga boleh dibilang di bawah dari taraf hidup yang disebut sejahtera. Perhatian pemerintah kepada petani itu kurang banget gitu loh. Kurang banget, kalau bisa dikatakan. Nah, sementara kita tiap hari ngomongin petani, pertanian dan sebagainya gitu loh. Lah kita nggak, yang paling menyedihkan adalah kita nggak pakai produk hasil tani Indonesia, hasil tani dari petani Indonesia. Beras saja kita masih impor dari Thailand, dari Vietnam,
Padahal kan para petani-petani kita kurang apa gitu loh dalam menghasilkan beras. Padi-padi banyak yang sudah panen harusnya. Bahkan panen raya loh. Tapi mana buktinya? Kan kosong. Cuman cek kosong yang dibawa para petani kita. Nggak ada yang cek yang apa? Cek yang ada isinya. Cek kosong. Nah, ini yang harus diperhatiin sama pemerintah ini. Jangan hanya sibuk memikirkan bagaimana mendorong investasi gitu loh. Tapi para petani kita terabaikan. Ya, para petani kita terabaikan. Ya kan? Jangan hanya sibuk dengan Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih, ya kan? Sementara para petani kita masih terabaikan, para nelayan kita juga masih terabaikan gitu kan. Ikan aja kita ngimpor. Coba lu bayangin, ikan sama beberapa panganan laut aja kita masih impor. Coba bayangin, gak menggunakan hasil ikan dari tangkapan nelayan kita lah. Bagaimana mau nelayan tuh bisa makmur, nelayan tuh bisa sejahtera hidupnya. Lawang kita aja nggak make produk dari mereka ya. Ngomongin TKDN, tingkatan komponen dalam negeri, ya nggak usah ngomongin inilah, nggak usah ngomongin TKDN kalau kita nggak menggunakan pangan dari hasil tangan dari petani nelayan, peternak kita gitu loh. Bayangkan, daging ayam aja impor, daging sapi aja impor, daging kambing impor. Padahal hasil ternak ayam kita nggak kalah loh speknya dengan hasil ternak impor. Gimana kita mau bicara swasembada pangan kalau pangan aja masih impor. Kejauhan kalau mau ngomongin swasembada pangan, kalau pangan aja masih impor. Saya kasih tahu itu aja dulu. Kejauhan kalau mau ngomongin swasembada pangan, kalau pangan aja masih impor. Kita nggak usah bicara food estate lah. Kita nggak usah bicara food estate, ya. Pangan aja masih impor. Gimana kita mau ngomong food estate? Ini kawan saya nih, Jojo apa JJ nih yang pakai mobil CR-V Bullet. Saya bilangnya CR-V Bullet. Kejagung loh. Platnya plat kejaksaan. Ya. Court. Plat kejaksaan, ya. Plat ini apa? Bagian dari apa? Plat Attorney General kalau di kampung saya di UK. Attorney General's Office, kantor Jaksa Agung. Itu CR-V pertama yang tidak berkonde. CR-V generasi ketiga. Dan sekaligus CR-V pertama yang menggunakan sasis monocoque unibody. Nah, itu CR-V generasi pertama menggunakan body on frame dan berkonde. CR-V berikutnya setelah yang itu nggak berkonde lagi dan unibody monocoque, malah jadi makin sporty.
Apalagi dengan kehadiran trim RS. Nah itu lebih sporty lagi. Nah cuma si RV yang sekarang ini gak apa-apa, kita random talk aja teman-teman ya. Nah si RV yang ada sekarang, generasi sekarang ini adalah si RV yang tidak lagi dijual di Jepang, kecuali si RV yang fuel cell. Ya, si RV yang fuel cell itu dijual secara terbatas di Jepang, gitu. Dijual secara terbatas. Walaupun itu adalah sebenarnya spek untuk spek Amerika Serikat, ya. Tapi dia dijual juga secara terbatas di Jepang atau low volume di Jepang sana. CR-V yang fuel cell. Sementara CR-V yang ICE, yang internal combustion dan hybrid EHEV ya, EHEV itu nggak dijual. Alias jadi CR-V yang tidak lagi dijual di Jepang. Artinya CR-V yang dulu kita pernah punya, dulu kita pernah pakai, itulah CR-V yang terakhir yang dijual di Jepang. Sementara CR-V yang sekarang tidak lagi dijual di Jepang, kecuali yang fuel cell, gitu. Itu mobil CR-V itu nggak enak. Dia bantingan suspensinya keras memang. Saya duduk di belakangnya aja beberapa kali kebanting-banting dan pusing, apalagi duduk di depannya, pusing. Makanya begitu kemarin mudik ke Palembang naik Camry, itu enak banget, tidur pun pules saya. Karena walaupun dia bodinya walaupun dia platformnya TNGA, itu masih termasuk nyaman loh untuk sebuah mobil TNGA. Kalau Camry sebelumnya kan yang XV50 itu kan, itu udah unquestionable lagi lah empuknya. Tapi kalau yang XV70, nah ini tuh, baru diomongin tuh Camry yang XV50 nih yang 2203 ED ini platnya. Ini yang V. Nah tuh, saya pernah review tuh. Tapi yang hybrid itu nyamannya tuh unquestionable banget deh. Nyamannya tuh nggak perlu dipertanyakan lagi gitu lah. Tapi kalau Camry yang XV70 yang sudah TNGA itu surprisingly masih nyaman gitu loh. Sekalipun itu TNGA ya, dimana mobil Toyota yang sudah TNGA itu sudah ada sedikit rasa Hondanya. Sudah ada sedikit rasa Hondanya di driving experience atau rasa berkendara, gitu loh. Ada sedikit sentuhan Hondanya gitu loh. Karena waktu Akio Toyoda masih jabat CEO Toyota ya, beliau yang membidani lahirnya TNGA itu sebagai platform mobil Toyota yang tidak lagi ngebosenin, gitu loh. Makanya jadi platform Toyota yang TNGA ini ada sedikit rasa Hondanya gitu loh. Nah begitupun juga dengan di Daihatsu-nya atau DNGA-nya, itu juga ada sentuhan sedikit dari Hondanya gitu loh. Makanya nyetir Avanza sama Xenia dan Veloz itu juga ada sedikit rasa dari Honda Mobilio gitu loh. Makanya Camry yang kemarin itu ada rasa Accord-nya dikit. Tapi rasa Camry-nya masih lebih medok gitu loh. Nah itulah hebatnya engineer Toyota gitu ya, yang bisa meracik sebuah mobil yang rasa Toyotanya ada, tapi rasa Hondanya sedikit ada di driving impressionnya, dan rasa Nissannya ada di remnya itu loh. Jadi kalau nyetir mobil TNGA itu rasanya bukan lagi mobil pure Toyota, tapi mobil Toyota yang udah fusion dengan
mobil Honda, mobil Nissan, Mazda juga di beberapa partsnya gitu loh. Oke, terima kasih sudah nonton teman-teman. Nah, saya sudah sampai musola dan bentar lagi maghrib. Terima kasih sudah menonton.